Film ini menceritakan seorang gadis muda yang terobsesi dengan seorang pria, guru barunya di sekolah, hingga dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan cinta dari gurunya itu. Pintu teater 1 telah dibuka. Di suatu pagi, Riley menjalani hari pertama di sekolah barunya bersama ayahnya bernama Pak Chris. Kebetulan, ayahnya adalah guru baru di sekolah itu. Saat mengajar, karena guru baru ini tampan, banyak murid wanita yang terkesan padanya. Salah satunya bernama Tricia. Dia berusaha menggoda Pak Chris yang sedang mengajar di kelas, namun Pak Chris ini tidak menghiraukannya. Di ruang komputer, Riley berkenalan dengan teman barunya bernama Kayla. Dia adalah wanita yang suka menyendiri dan punya hobi di bidang fotografi. Setelah perkenalan itu, karena penasaran, Kayla menanyakan hubungannya dengan Pak Chris. Riley pun menjawab dan berkata bahwa Pak Chris adalah ayahnya. Mereka berdua pun semakin akrab. Singkat cerita, Kayla secara diam-diam sering mengambil foto Pak Chris saat di sekolah. Sepulang sekolah, ibu dari Kayla ini memberitahu jika dia mempunyai kekasih baru dan akan mengenalkan padanya suatu hari nanti. Kayla pun ikut senang mendengarnya. Sementara itu di dalam kamar, Kayla yang sedang tiduran membayangkan guru idamannya Pak Chris datang ke kamar menghampiri dirinya. Keesokan harinya saat libur sekolah, Kayla bermain ke rumah Riley. Setelah asyik mengobrol, Kayla beberapa kali menanyakan tentang keluarganya, terutama tentang ayahnya. Akhirnya Kayla tahu jika ayahnya Riley adalah seorang duda. Saat Riley pergi mengambil minuman ke dapur, Kayla diam-diam pergi ke kamar ayah Riley. Dan di situ, Kayla tidur di atas kasur sambil senyum-senyum sendiri, sambil membayangkan Pak Chris. Kayla memang sudah mulai terlihat tergila-gila dengan ayah Riley, yaitu Pak Chris yang umurnya jauh di atasnya. Hari-hari pun berlanjut. Tiba suatu hari di sekolah, Tricia yang mengetahui jika Riley adalah anak Pak Chris mencoba mendekatinya dan mengobrol dengannya saat jam istirahat sekolah. Dia bercerita jika Kayla adalah gadis penyendiri yang tak pernah dekat dengan seorang pria. Dia bilang ke Riley kalau Kayla mungkin saja menyukai wanita. Tricia memperingatkan Riley agar hati-hati dengan Kayla dan lebih baik menjauhinya. Tetapi Riley bersikap santai dan cuek saja mendengar itu. Sesaat setelah Tricia pergi, tiba-tiba saja Kayla datang dan marah-marah ke Riley. Dia pun bingung melihat temannya itu tiba-tiba marah padanya. Di sini Kayla pun mencoba memberitahu Riley jika Tricia adalah orang yang berbahaya dan mungkin saja Tricia ingin mendekati ayahnya. Dia juga mengatakan jika dulu dia pernah berpacaran dengan guru di sekolah ini dan akhirnya ketahuan guru itu dipecat. Kayla khawatir jika hal itu terulang lagi. Riley yang mendengar itu berterima kasih dan percaya apa yang dikatakan Kayla. Singkat cerita, saat berada di rumah, Kayla yang membuka pintu rumahnya kaget melihat yang datang adalah Pak Chris, guru idamannya. Dan ternyata Pak Chris adalah kekasih ibunya yang diceritakan beberapa waktu lalu. Namun Kayla terlihat cemburu melihat kemesraan ibunya dan Pak Chris di situ. Kayla yang terlihat tidak senang, tiba-tiba dengan sengaja menumpahkan air vas bunga ke bajunya Pak Chris. Ternyata dia melakukan itu agar Pak Chris dan ibunya tidak jadi berkencan keluar rumah, tetapi supaya mereka tetap di rumah saja. Akhirnya ibunya dan Pak Chris tidak jadi pergi keluar. Mereka bertiga pun akhirnya mengobrol dan makan malam bersama. Kayla saat itu hanya bisa menatap Pak Chris dan mengaguminya. Walau begitu, ibunya pun tak menaruh curiga saat itu. Setelah selesai, Kayla meninggalkan mereka berdua dan pergi ke kamarnya. Padahal, dia sebenarnya merasa cemburu dan masih ingin bersama Pak Chris. Tidak lama kemudian, dia berteriak berpura-pura ada sesuatu di luar jendela kamarnya, supaya Pak Chris mendengarnya dan khawatir dengannya. Setelah dicek di kamarnya, Pak Chris tidak menemukan apa-apa dan tidak ada hal yang mencurigakan. Kayla bersikeras dan merasa ketakutan, sambil meminta untuk Pak Chris tetap tinggal di rumahnya. Akhirnya Pak Chris setuju, dan Kayla ada kesempatan lagi untuk bersamanya malam itu. Singkat cerita, di keesokan paginya, saat Pak Chris sedang mandi, Kayla sengaja membuka pintu kamar mandi itu dan melihat Pak Chris yang sedang ada di dalam. Pak Chris kaget dan segera menutup pintu.
Kayla pun berpura-pura kaget juga. Padahal dia senang melihat momen itu. Mereka pun lanjut sarapan pagi setelah itu. Namun Kayla terlihat cemburu melihat kemesraan ibunya dan Pak Chris di situ. Dia pun berangkat sekolah bareng Pak Chris dan sekalian menjemput Riley untuk berangkat bersama. Saat di sekolah, di ruang cetak foto Riley menghampiri Kayla. Tetapi muka Kayla terlihat tidak senang karena ternyata kemarin malam Riley pergi bersama Trisha. Kayla tidak menyukai jika Riley dekat dengan Trisha. Trisha bilang bahwa Kayla lah yang bersama guru yang akhirnya dipecat itu. Kayla tetap bersikeras, Trisha lah yang berbohong. Mendengar penjelasan dari Kayla, Riley pun meninggalkannya. Saat di rumah, Kayla mengatur rencana. Malam itu, dia berpose dan memotret dirinya sendiri. Pagi harinya di sekolah, foto-fotonya dicetak dan dimasukkan ke loker miliknya. Dia membuat kejadian seakan-akan dia dikerjai oleh Trisha. Dia berpura-pura sedih melihat banyak foto di lokernya dan merasa dirinya sedang diteror. Pak Chris yang mengetahui itu bersimpati dan memberikan perhatian padanya. Riley yang juga melihat itu kemudian mendekati Kayla di ruang komputer. Dia meminta maaf kepada Kayla karena telah salah paham dengannya. Rencana Kayla berhasil membuat Riley percaya padanya lagi. Kemudian, saat pulang sekolah Pak Chris menawarinya untuk pulang bersama, Kayla pun dengan senang hati menerima tawaran itu. Di malam harinya saat ibunya dan Pak Chris akan berkencan, Kayla dengan sengaja membuka HP Pak Chris yang ada di meja. Kayla melihat ada SMS-SMS yang tidak senonoh di situ dan melaporkan ke ibunya. Ibunya yang tadinya tidak curiga, akhirnya melihat itu dan meminta penjelasan dari Pak Chris. Mereka berdua pun bertengkar hebat sampai nggak jadi pergi berkencan dan berakhir putus. Melihat pertengkaran itu, Kayla senyum-senyum sendiri di dalam kamarnya. Ternyata, dia adalah biang kerok dari permasalahan ibu dan kekasihnya itu. Dia yang mengirimkan SMS-SMS nggak jelas itu, kemudian dia pun membuang dan merusak HP yang dia gunakan untuk kirim SMS tadi ke Pak Chris. Pak Chris masih di luar rumah dan meratapi kesedihan karena bertengkar dengan ibu Kayla. Mengetahui itu, Kayla diam-diam menghampiri Pak Chris. Di dalam mobil ternyata hal tak terduga dilakukan oleh Kayla. Dia mencoba menghibur dan menggoda Pak Chris. Awalnya pun pria itu menolaknya, namun Kayla tetap memaksa. Singkat cerita, Kayla menghadiri pesta ulang tahun yang diadakan oleh Riley di rumahnya. Di sana dia memberikan hadiah minuman keras untuk Riley. Riley yang awalnya tidak mau, akhirnya menerima juga. Di tengah pesta, Kayla mendatangi kamar Pak Chris yang sedang sendiri di kamar. Pak Chris sedang galau saat itu. Kayla pun mencoba merayunya, dan akhirnya Pak Chris meladeninya. Riley tiba-tiba saja membuka pintu kamar ayahnya. Dia pun terkejut melihatnya. Riley pun marah besar saat itu dan meninggalkan mereka berdua. Ayahnya langsung mengejarnya. Walaupun sempat dicegah Kayla, dia tetap memilih anaknya. Kayla pun kecewa ditinggalnya. Cerita selanjutnya memperlihatkan Kayla yang tengah berbicara dengan Pak Chris di kelas. Setelah diberitahu oleh Riley tentang hubungan Kayla dan ayahnya, ibunya sangat marah besar, terutama dengan Pak Chris. Dia tidak habis pikir kenapa dia bisa bersama anaknya. Setelah itu, dia memaksa Kayla untuk pulang bersamanya. Tapi saat di jalan Kayla menjelaskan jika dia dan Pak Chris saling mencintai dan menyuruh ibunya untuk tidak mencampuri urusannya karena dia merasa sudah dewasa. Di sini, ibunya sekarang malah merasa tambah curiga dengan Kayla. SMS-SMS dan foto-foto tempo hari adalah ulah anaknya sendiri. Cerita berlanjut, Riley ngobrol dengan ayahnya. Pak Chris menjelaskan pada anaknya. Dia hanya terbawa suasana saat itu. Dia terjebak oleh godaan dari Kayla dan tidak bisa menghindarinya waktu itu. Riley yang mengenal ayahnya, dia percaya dan mengerti apa yang dilakukan ayahnya. Dia memaafkan ayahnya dan menghargai penjelasan ayahnya itu. Singkat cerita, Kayla menemui Trisha di taman kota dekat sekolah. Di situ mereka pun mulai bertengkar dan beradu mulut. Tidak lama berselang Kayla, tiba-tiba saja menyakiti dirinya sendiri dan berteriak kesakitan. Trisha pun kebingungan karena dia tidak melakukan apapun. Kemudian Pak Chris dan Riley yang sedang lewat menghampiri mereka berdua. Di situ, Kayla mengadu kepada Pak Chris kalau Trisha berusaha menyakitinya. Pak Chris dan Riley yang bersimpati padanya lalu menelepon polisi karena merasa Trisha sudah keterlaluan melakukan kekerasan pada Kayla. Trisha difitnah oleh Kayla untuk kesekian kalinya, akhirnya Trisha pun diangkut oleh polisi.
Cerita pun berlanjut. Kayla yang terbaring di rumah sakit ditemani ibunya. Kayla menjelaskan bahwa semua ini adalah ulah temannya Trisha. Di sini ibunya kembali bersimpati dan memaafkan anaknya. Kemudian Riley pun menjenguk si Kayla. Riley yang kesal mencurahkan isi hatinya kepada Kayla dan tetap tidak mau memaafkannya, walaupun Kayla sudah minta maaf. Selanjutnya, ayah Riley pun masuk untuk mengucapkan selamat tinggal karena dia dan Riley akan pindah sekolah. Kayla yang mendengar itu mencoba menahan Pak Chris untuk tetap bersamanya karena dia merasa mereka itu mempunyai perasaan yang sama saling menyukai. Pak Chris pun heran melihat sikap Kayla yang seperti itu. Kemudian dia pun meninggalkannya. Di suatu malam, Kayla yang tahu Pak Chris berada di sekolah untuk membereskan kerjaannya. Dia kabur dari rumah sakit untuk menemui Pak Chris. Singkat cerita, Kayla bertemu dengan Riley di sekolah dan tak disangka Kayla malah menusuk Riley di situ. Kemudian, Kayla pun lanjut ke ruangan Pak Chris dan mengancamnya dengan pisau di lehernya untuk memaksanya di situ. Namun Pak Chris menolak dan mendorong Kayla hingga terjatuh. Kayla pun membalas dengan tendangan yang keras hingga membuat Pak Chris tak sadarkan diri. Kayla yang mendengar ada yang datang, dia pun menyembunyikan Pak Chris di lemari. Penjaga sekolah akhirnya menemui Kayla di ruangan itu yang berpura-pura meminta pertolongan. Kemudian saat penjaga mencari bantuan pertolongan, tiba-tiba saja dari belakang, Kayla menghabisinya. Riley yang melihat itu pun kemudian lari dan Kayla terus mengejarnya. Hingga di saat momen Riley sudah tidak bisa lari lagi, dengan sedikit kesempatan yang ada, dia bisa memukul Kayla hingga pingsan. Adegan pun berlanjut. Polisi datang sesaat kemudian. Riley dan Pak Chris selamat dari ancaman Kayla. Singkat cerita, Riley dan ayahnya yang sudah pindah ke kota baru, menjalani kehidupan barunya lagi. Namun di kejauhan wanita berjaket hitam terlihat sedang memantau. Dan sepertinya itu adalah Kayla. Dan film pun selesai. Bagaimana pendapatmu tentang film ini? Ternyata seorang wanita yang terobsesi oleh burunya yang tampan bisa sampai segitunya hanya demi mendapatkan pujaan hati. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.